Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil qudus salam. Al-mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Alimul ghaibi wa syahadatil kabirul muta'al. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala habibika rasulika nabika Muhammadin nuril anwar wa ala alihi wa ashabihi sadadil abrar wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati. Ittaqullaha la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabil hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanatan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Al hadis atau kama qala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama pada pagi hari ini memanjatkan rasa syukur kita Allah Subhanahu wa taala. Allah masih melimpahkan rahmat taufik hidayah inayahnya. Pagi hari ini kita dengan rasa gembira bisa melaksanakan solat Idul Adha di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita terima Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Kedua kalinya mari kita bersama-sama saling membangun dan meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah sekaligus menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada, baik sepi maupun ramai, sendirian maupun banyak orang, dimanapun kita kondisikan diri kita ini untuk senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah, Allah akan menjamin kehidupan kita, memberikan keselamatan kebahagiaan hidup kita dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pagi hari ini kita umat Islam melaksanakan dua perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai napak tilas atas ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu untuk pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua, melaksanakan kurban dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua ibadah ini merupakan napak tilas atas ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Benarlah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikutilah milah Ibrahim, agama Ibrahim, dan bukanlah mereka termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam masalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, terutama pada pagi hari ini kita menyampaikan menggali nilai-nilai ajaran kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabiullah yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat cinta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan kecintaannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam,
Nabi Ibrahim akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai imam bagi seluruh manusia. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam mampu melaksanakannya dengan kesabaran tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idibtala Ibrahim rabbi kalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala min turyati qala la ya'adid dzalimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ujian-ujian Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak sampai masa tuanya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keturunan untuk melaksanakan, meneruskan misinya menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun sampai usia tua masih belum diberi karunia oleh Allah berupa anak. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam lebih kurang berumur 80 tahun baru diberi Allah Subhanahu wa taala keturunan, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa gembiranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Allah Subhanahu wa taala masih menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Siti Hajar dan anaknya pergi ke Mekah, dan Siti Hajar dan Ismail ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di kota yang tandus ini. Tidak ada seorang pun yang ada di sana. Panas terik matahari begitu menyengat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, fa inna tadhabun, kemana engkau pergi wahai Ibrahim? Kemana engkau pergi wahai Ibrahim? Engkau tinggalkan aku berdua di tempat yang tandus ini. Apa maunya Ibrahim alaihissalam? Kata Nabi Ibrahim, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anaknya pergi ke Palestina agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, petunjuk kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baru sekarang kita bisa mengerti apa ujian Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Ismail. Kita tahu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Siti Hajar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan di kota yang, di daerah yang tandus, terik matahari yang menyengat, tidak ada seorang pun. Begitulahnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Siti Hajar mencari perlindungan, mencari pertolongan, naik turun dari sofa ke sofa Marwah sampai berkali-kali, 7 kali ma'asyiral muslimin. Begitu melelahkan. Begitu ma'asyiral muslimin rahimakumullah ujian Allah yang diberikan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Namun apa yang terjadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Berkat takwanya Siti Hajar dan tawakalnya Siti Hajar dan kesabarannya Siti Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi balasan, yaitu keluarnya air Zam-Zam di kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kelelahan, kepayahan yang dialami Siti Hajar lelah sekali, lepas begitu saja dikarenakan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-taqwa, al-khauf ar-raja wal khauf war-raja. Takwa adalah harap-harap cemas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam Al-Qur'an Allah tegaskan, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar dan berikan rezeki tanpa disangka-sangka. Begitulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
berkat ketakwaannya, keikhlasan, tawakalnya Siti Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu lelahnya perjalanannya dari Safa ke Marwah sampai 7 kali, Allah membalasnya keluarnya air Zam-Zam di kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitulah Nabi Ismail alaihissalam. Begitulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi orang-orang yang bertakwa pada Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya pada saat Nabi Ismail alaihissalam menginjak dewasa, Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bayangkan perintah Allah yang begitu menggetarkan hati bagi siapa saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mana mungkin seorang ayah disuruh untuk menyembelih seorang anaknya. Begitu beratnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma'syaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fandur madza tara qala ya abdi fal ma tu'maru satajidun insya'un nas-sabirin. Maka ingatlah ketika Nabi Ismail alaihissalam menginjak dewasa, ujian Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bertubi-tubi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembelih anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam berunding dengan anaknya Nabi Ismail. Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Allah merintahkan diriku untuk menyembelihmu. Apa jawab ke anaknya? Ya abati fa'al ma tu'maru satajidun insyaallah minas sabirin. Laksanakan apa yang diperintahkan Allah, insyaallah aku akan menjadi termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ismail alaihissalam termasuk anak yang soleh. Dengan berkat anak yang soleh, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam bisa melaksanakan dengan tulus hati untuk melaksanakan perintah Allah menyembelih anaknya Ismail. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kata-kata di dalam Al-Qur'an, benar wahai Ismail, wahai Ibrahim, engkau laksanakan perintahku. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi siapa saja yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita tanamkan dalam diri kita bersama untuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya. Allah akan memberikan jalan keluar bagi siapa saja yang mentaati ajaran Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam mau melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Ismail, terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dapat kita mengerti ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam melaksanakan perintahnya berdialog dengan anaknya. Dapat kita ambil pelajaran ma'asyiral muslimin rahimakumullah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar di antara orang-orang yang melaksanakan perintah Allah tidak memberatkan dirinya dan tidak memberatkan pada orang lain. Terjadi dialog ma'asyiral muslimin rahimakumullah antara Nabi Ibrahim dan Ismail. Setelah memperoleh kata sepakat,
maka dilaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesepakatan itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terjadi keikhlasan di antara keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dapat kita ambil pelajaran ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi siapa yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintahnya, Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan membalasnya dengan balasan yang baik nanti pada saat kita memperoleh balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat ini kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan menyembelih hewan kurban kita. Bagi siapa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang lapang, rezeki yang banyak, maka pada saat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada amalan yang lebih utama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mengalirkan darah hewan kurban. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita laksanakan untuk menyembelih hewan kurban apabila kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'amila ibnu Adam fi yaumi nakhrin ahabba ilallahi illa min araqid dami. Tidak ada amalan yang lebih utama bagi anak Adam pada hari nahar, hari Idul Kurban, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yaitu mengalirkan darah hewan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam rangka melaksanakan kurban ini ma'asyiral muslimin, mari kita sesama kita ambil pelajaran. Setiap kita melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala mesti ada hikmahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah untuk melaksanakan menyembelih hewan kurban agar kita bisa menyembelih sifat hewaniyah kita dalam diri kita. Simbol ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menyembelih hewan kurban adalah untuk menyembelih atau menghabisi sifat duniawi kita di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang diuji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam atas kecintaannya kepada Allah dan atas kecintaannya kepada duniawi. Ismail adalah simbol materi, simbol duniawi. Ibrahim sangat cinta kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail setelah memperoleh anak. Allah mengujinya. Cintanya kepada Allah atau cintanya kepada Nabi Ismail. Ternyata ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikorbankannya anaknya untuk melaksanakan perintah Allah. Pada hari ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa jauh, betapa cintanya kita pada Allah atau cintanya kita kepada duniawi kita. Menyembelih hewan kurban adalah simbol materi. Sejauh mana cinta kita pada Allah dan cinta kita kepada hewan, cinta harta kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada amalan yang lebih utama di hari nahar ini kecuali untuk menyembelih hewan kurban, untuk menghilangkan sifat ketamakan kita, untuk menghilangkan sifat keduniaan kita, agar kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita cinta kepada Allah, Allah akan cinta kepada kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanamkanlah diri kita untuk senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa melepaskan apa yang kita miliki. Dunia ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah sementara. Apapun yang kita miliki akan kita lepas. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lepaskanlah apa yang kita miliki hanya semata-mata ridhoillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pagi hari ini kita melaksanakan Idul Adha, salat Idul Adha, dan nanti akan dilanjutkan dengan menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan bersama senantiasa diridhai oleh Allah
dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dikit untai materi khutbah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa tilal hakim wa taqabbala minna minkum tilawatu innahu ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.